Misalnya 10 firman itu diberikan kepada Musa ya, untuk bangsa Israel, lalu menegaskan Shema Israel itu yang tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4, menegaskan bahwa tidak boleh ada penyembahan selain daripada Elohim itu sendiri, maksudnya Allah Israel itu. Ya, kira-kira demikian ya Pak Albert ya, bukan berarti menentang Tritunggal. Karena di situ kalau kita catat, itu kan Shema Israel, Adonai, kemudian ada kata Eloheinu, ini merujuk pada Elohim, lalu Echad itu sendiri kan, yang bermakna plural sebetulnya. Ya seperti itu. Ya kita berikan kesempatan dulu kepada Pak siapa? Pak Bonar ya Pak? Pak Bonar Marasi. Pak Bonar, silakan. Ya, makasih Pak Felix dan selamat malam Pak Albert Rumampung. Ya. Oke, nanti Pak sebentar. Ya kita akan berikan kesempatan ya. Ngalir aja ya Pak Albert ya. Iya. Atau 2 menit untuk bertanya, kemudian akan ditanggapi oleh Pak Albert kurang lebih 5 menit. Lalu silakan dikembalikan lagi ke Pak Bonar. Silakan menanggapi sekitar 5 menit, kemudian ditutup oleh Pak Albert. Dipersilakan Pak Bonar. Iya, makasih Pak Felix. Jadi menarik tentang Ulangan 6 ayat 4 itu ya. Jadi bagi saudara-saudara kita Yahudi itu adalah sema yang menjadi inti ya dari inti keimanan ya, inti dari ketuhanan gitu. Nah, saya membacanya begini Pak Albert. Jadi ketika kita membaca Bible, kita harus menggunakan dalil yang jelas untuk menjelaskan dalil yang kurang jelas gitu. Dan jangan dibalik ya. Jangan menggunakan dalil yang kabur untuk kemudian sebagai pegangan gitu. Untuk mengkaburkan dalil-dalil yang sudah tegas gitu. Nah, di Ulangan 64 ini saya kira ini sudah sangat tegas ya, bahwa dia yang Esa itu adalah oknum Tuhan yang bernama Tuhan gitu. Jadi dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi oknum Tuhan yang Esa itu adalah dia yang bernama Tuhan, Tuhan, huruf besar semua gitu. Nah, lalu kemudian kalau ini diartikan bahwa dia yang bernama Tuhan itu adalah kesatuan, berarti apa? Berarti bahwa Trinitas itu dulunya itu hanya unitarian gitu. Yaitu hanya ada satu oknum Tuhan, yaitu yang bernama Tuhan, yang kemudian membelah diri, yaitu firman-Nya keluar dari dirinya. Lalu kemudian rohnya juga keluar dari dirinya menjadi oknum Tuhan lain yang berbeda dengan Tuhan yang pertama, yang kemudian sama-sama Tuhan gitu. Jadi saya kira ini harusnya dimaknai bahwa dia yang bernama Tuhan itu adalah Esa, persis seperti yang dikatakan oleh Musa, yang kemudian dikutip oleh Yesus di Markus 12 ayat 29 gitu. Sehingga kemudian sejatinya Yesus itu mengajarkan bukan Trinitas ya, tetapi mengajarkan keesaan Tuhan gitu. Gitu pandangan saya Bang Albert. Gimana Bang Albert? Saya langsung Pak Felix ya. Iya, silakan langsung aja. Boleh. Oke. Boleh Pak. Silakan 5 menit ya. Ya. Bapak tadi katakan harus gunakan dalil yang jelas, tidak boleh kita menggunakan dalil yang tidak jelas. Ya, sepanjang yang saya sampaikan tadi itu dalil saya jelas semua Pak. Jadi Ulangan 6 ayat 4 harus dimaknai berdasarkan konteks ayat tersebut. Saya tidak lari kemana-mana. Ulangan 6 ayat 4 itu ada dalam konteks di sana Yahweh Tuhan yang Esa itu sedang menekankan tidak kalian orang Israel itu tidak boleh menyembah ilah lain yang ada di sekitar kalian itu. Penekannya di situ. Itu ditunjukkan seperti saya katakan tadi ya, ayatnya dalam Ulangan 6 ayat 14 lalu 15. Kenapa? Karena
Yahweh Allah itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan oleh yang lain. Maka dia akan murka kalau kita juga menyembah ilah lain. Dan yang disebut dengan ilah lain ini bukan doktrin Tritunggal, tidak, tapi politeisme yang ada di sekitar bangsa Israel. Maka kata Esa di situ harus kita mengerti ehad di sana untuk menentang politeisme, bukan menentang Tritunggal. Itu konteksnya seperti itu. Saya tidak lari kemana-mana. Jadi saya menggunakan teks yang sama dengan mempertimbangkan konteksnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak menentang Tritunggal. Lalu Bapak katakan Yesus mengutip juga di Markus, betul. Yesus mengutip di Markus, dan Bapak katakan Yesus tidak mengajar Trinitas karena Yesus sendiri mengutip Ulangan ayat 4 dan menunjukkan bahwa Allah itu ehad. Siapa bilang Yesus tidak mengajar Trinitas? Yesus pun mengajar Trinitas sebetulnya. Kalau Anda mau melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-13, Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang, ini adalah perkataan Yesus langsung ya, dan apa juga ayat yang ke-15, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Jadi Yesus minta kepada Bapa. Jadi Yesus dibedakan dengan Bapa, bukan? Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi yang pertama ada dua pribadi, Yesus dan Bapa. Lalu yang kedua ada pribadi ketiga yang disebut oleh Yesus adalah apa? Penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ya kan? Penolong yang lain adalah pribadi ketiga. Siapa itu? Yaitu Roh kebenaran ayat 17. Jadi sebetulnya di sini Yesus sudah mengajarkan Trinitas. Jadi tidak benar kalau dikatakan Yesus hanya mengutip Ulangan 6 ayat 4 dalam Markus tadi dan menolak Tritunggal. Tidak. Yesus di sini jelas dalam Yohanes 14 mengajarkan Trinitas, karena kalau Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, tidak mungkin Yesus bisa meminta kepada Bapa. Lalu tidak mungkin Bapa mengaruniakan Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi Yesus pun jelas mengajarkan Trinitas di sini. Lalu Bapak katakan tadi Trinitas itu hanya satu pada kalau kesatuan itu terkandung di dalam kata ehad, maka dulu itu Trinitas hanya satu saja. Kemudian Allah itu membelah diri menjadi oknum yang kedua, oknum yang ketiga. Tidak begitu, Bapak. Siapa yang mengajarkan itu? Tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa dulunya Allah cuma satu pribadi, lalu membelah diri seperti amuba. Itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran pendeta. Siapa namanya itu saya lupa ya. Ada satu pendeta yang mengajar demikian. Dia dari kelompok aliran tertentu ya. Saya lupa ya. Yusak Cipto kalau salah. Pendeta Yusak Cipto. Dia mengajarkan begitu. Allah mulanya itu satu pribadi, lalu membelah diri menjadi Yesus dan Roh Kudus. Jadi dia menganalogikan Allah Tritunggal itu seperti amuba. Katanya amuba yang kemudian membelah diri menjadi pribadi kedua, pribadi ketiga. Itu bukan ajaran kitab suci. Bukan ajaran Alkitab. Tidak ada di sepanjang teks Alkitab yang mencatat demikian. Tidak ada. Kita percaya Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu sejak lampau yang kekal. Jadi dari minus kekal tak terhingga sampai plus kekal ke depan. Allah Tritunggal tetap eksis selama-lamanya. Di masa lampau kekal hingga masa depan yang kekal. Tidak pernah satu titik, satu saat di mana Allah itu hanya satu pribadi doang, lalu kemudian di titik yang lain, kemudian dia membelah diri menjadi tiga, menjadi dua. Tidak bisa seperti itu. Tidak pernah. Kita tidak mencoba teksnya. Baik, demikian yang disampaikan oleh Pak Albert dalam 5 menit tanggapan baliknya. Jadi pada intinya, Keluaran Ulangan 6 ayat 4 itu harus dilihat dalam konteksnya. Pada hakikatnya tidak bertentangan, tidak menentang Trinitas. Di sisi lain tadi disampaikan oleh Pak Bonar bahwa sebaiknya ayat itu dilihat
bahwa kalau kita katakan entitas, yaitu yang namanya Tuhan dengan huruf besar semua itu. Sehingga tidak jatuh dalam apa itu yang tadi beliau sebutkan. Tapi yang jelas tidak ada modalisme di situ ya. Tidak ada modus. Kalau dikaitkan dengan Tuhan Yesus sendiri sampaikan ya. Merujuk ke Ulangan 6 ayat 4. Yaitu hukum yang terutama mengenai Shema Israel. Waktu Anda Pak Bonar 5 menit untuk silakan menanggapi. Silakan ya. Pak. Makasih Pak Albert. Jadi Ulangan 64 itu bagi saya itu Musa sedang mengajarkan keesaan oknum Tuhan yang bernama Tuhan. Tetapi bagi Albert Rumampo itu dimaknai bahwa Musa sedang mengajarkan jangan menyembah Tuhan lain. Ya, Musa sedang membandingkan Tuhannya dia dengan Tuhan orang lain kan gitu. Nah, tetapi bagi saya bahwa Musa sedang mengajarkan keesaan dia yang bernama Tuhan gitu. Lalu kemudian yang kedua gini Pak Albert. Kalau Yesus itu sepenuhnya God, tapi berbeda dengan Yahweh, berbeda dengan Bapa, lalu Yesus itu menjadi Tuhan keberapa dalam Trinitas? Gitu Pak Albert, Pak Felix. Makasih. Oke. Waktu Bapak 5 menit. Masih tersisa banyak sekali ataukah hanya bertanya itu? Iya, kalau boleh lagi ya. Yang kedua, ya, yang ketiga gini. Iya. Yang ketiga begini, Pak. Jadi hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus di Markus 12:29 sampai ke bawah itu sejatinya sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena Paulus telah membatalkan hukum Taurat, Efesus 2:15, kan begitu. Kalau hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, maka teman-teman Kristen itu sudah tidak berdosa lagi jika mempunyai Tuhan yang jamak gitu. Karena telah dibenarkan dengan penyalipan itu. Jadi sejatinya Trinitas itu tidak bisa dilepaskan dari penyalipan ya. Bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka hukum Taurat itu menjadi batal. Nah, kalau hukum Taurat menjadi batal, maka hukum terutama yang merupakan perasan dari 10 hukum itu menjadi tidak berlaku. Sehingga Pak, sehingga hukum terutama itu Yesus tuh justru jadi bidat di situ. Yang pertama, Yesus mengajarkan keesaan Tuhannya Yesus yang seperti diajarkan oleh Unitarian yang sudah jadi bidat. Lalu kemudian kasih Tuhan Allah itu berarti harus setia pada hukum Taurat, itu menjadi semacam Yesus mengajarkan Yudaizer ya, bidat Yudaizer. Dan kasih sesama itu menjadi apa? Yesus tuh menjadi bidat, menjadikan kasih sesama sebagai kewajiban gitu. Nah, ini kan sebenarnya bermasalah Pak Albert Rumampo bagi bagi teman-teman Kristen karena itulah maka hukum terutama itu sudah tidak dimaknai dalam 3 hal itu, tetapi kasihilah dia yang disalibkan itu menjadi begitu Pak. Makasih Pak. Ya, jadi bagi Pak Bonar ini kan, ya beliau merujuk kepada Paulus ya, membatalkan hukum Taurat. Dengan demikian, Kristen tidak berdosa lagi kalau mengimani Tritunggal. Lalu dikaitkan dengan soal penebusan tadi ya oleh Kristus. Karena bertolak dari pandangan beliau bahwa Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Jadi ada semacam sesuatu yang baru ya. Boleh dikatakan kalau menurut Pak Bonar ini kan tidak ada kaitan soal Tritunggal ini dengan ayat-ayat yang dikemukakan ya dari Perjanjian Lama. Kira-kira berinti pada itu. Bagaimana tanggapan Pak Albert? Silakan ya. Pak. Ulangan 6 ayat 4, Musa ajarkan keesaan Tuhan. Saya setuju, saya sepakat. Musa ajarkan keesaan Tuhan. Tapi esa yang bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi. Dan sebetulnya saya menunggu Valen menjawab, tapi ya tidak bisa ya. Jadi keesaan itu kita harus melihat ehad itu dalam konteks. Dan saya sudah menunjukkan konteks. Terserah Bapak mau terima apa tidak, itu urusan Bapak. Jadi konteks ehad itu bukan dalam pengertian satu tunggal mutlak pribadi Allah, itu tunggal mutlak, tidak seperti itu. Tapi dalam konteks penyembahan. Makanya dalam Ulangan 6 ayat 5, satu ayat setelah ayat yang keempat dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segala jiwamu dan segala kekuatanmu. Jadi Yahweh hanya menginginkan dirinya yang dikasihi. Tidak boleh ilah-ilah lain dikasihi, tidak boleh. Cuman aku sendiri, cuman aku doang. Nah ini ditekankan oleh Ulangan pasal 6 tersebut. Jadi konteks ehad itu dalam konteks penyembahan. Dan Allah membenci penyembahan politeisme di sekitar bangsa Israel. Terserah Bapak terima atau tidak itu. Kemudian Bapak singgung tentang Yesus sepenuhnya Tuhan berbeda dengan Yahweh, kalau tidak salah itu ya. Tolong dikoreksi nanti. Lalu Tuhan yang keberapa Yesus itu? Yesus tidak berbeda dengan Yahweh, Pak. Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Kita percaya Bapa adalah Yahweh, Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Tapi bukan 3 Yahweh. Sama sekali 3. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi bukan 3 Allah. Tetap satu Yahweh, satu Allah, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Ehad, Esa. Esensinya itu Esa, Ehad. Jadi makna yang kedua dari kata Ehad itu berkaitan dengan esensi atau substansi daripada Allah. Ehad itu makna kata ayat yang kedua. Jadi kita tidak percaya ada 3 Yahweh, 3 Allah, dan Yesus itu tidak berbeda dengan Yahweh karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Yesus Tuhan yang keberapa? Tidak ada Tuhan yang keberapa, Pak. Tidak ada Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Kalau kita memahami seperti itu, maka kita jatuh kepada triteisme. Kita percaya kepada 3 Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan yang lain, Bapa bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan Roh Kudus yang lain. Tetapi mereka sehakikat, mereka satu Tuhan. Bukan Tuhan yang pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga, ada 3 Tuhan, tidak seperti itu. Ya, jadi Anda sedang melakukan straw man di sini, kesalahan logika yang keliru di sana. Lalu Paulus batalkan hukum Taurat sehingga orang Kristen tidak berdosa lagi untuk imani Tritunggal. Saya kurang paham maksudnya ini. Paulus membatalkan hukum Taurat bukan dalam pengertian bahwa seluruh perjanjian lama itu selesai, dibatalkan semua, tidak seperti itu. Atau the 10 commandment itu 10 hukum Tuhan di Keluaran 20 itu dibatalkan semua, tidak seperti itu. Maksud di dalam Efesus Paulus itu membatalkan hukum Taurat itu, maksudnya itu berkaitan dengan ceremonial law. Jadi kita percaya ada 3 ya, ada ceremonial law, moral law, lalu civil law. Yang batal, yang dimaksud Paulus batal itu adalah ceremonial law. Itu terkait dengan hukum-hukum upacara keagamaan Yahudi. Seperti sunat, lalu mempersembahkan domba, hewan untuk korban penghapus dosa, penggunaan imam di PL, itu semua dihapuskan. Lewat apa? Kematian Yesus di atas kayu salib. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Itu menandakan apa? Segala hukum upacara seremonial itu berhenti pada saat itu. Kita tidak butuh lagi domba jantan sebagai korban penghapus dosa, karena Yesus adalah domba yang sejati yang menggantikan penyembelihan korban di dalam perjanjian lama. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga kalau saudara percaya kepada Yesus, itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu diampuni, dosamu diselesaikan, engkau akan menikmati keselamatan, engkau akan masuk surga. Itu pengertiannya ya. Jadi saya anjurkan Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kalau ingin diselamatkan. Jadi pembatalan hukum Taurat di dalam yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tidak ada hubungannya dengan Trinitas di sana. Tidak ada. Tapi itu berkaitan dengan ceremonial law, hukum upacara keagamaan bangsa Yahudi yang dibatalkan di sana. Lalu Bapak mengatakan hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Saya sudah jawab tadi ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 itu sudah dinyatakan di sana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu pengertian apa? Pengertian, maka kata ehad di dalam teks tersebut harus dikaitkan dengan apa? Hanya Yahweh, hanya Allah sendiri yang harus dikasihi. Tidak boleh oknum lain dikasihi. Itu konteks kata ehad. Jadi kita tidak boleh memahami itu dalam pengertian bahwa ehad itu satu tunggal mutlak. Seperti itu. Karena ada ayat 5 tadi itu. Saya kira demikian Pak Felix.
Baik, terima kasih Pak Albert. Jadi yang pertama dicatat bahwa Paulus tidak membatalkan hukum Taurat ya. Yang di bahkan Paulus kan mengatakan bahwa semua itu sampah. Yang dimaksudkan adalah tambahan-tambahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Albert ya. Sementara inti daripada hukum Taurat itu 10 hukum atau 10 firman itu tidak pernah dibatalkan. Justru Paulus itu kan sangat kristologis ya. Yang tadi dibilang bahwa semua yang tercatat dalam hukum Taurat itu kan tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Albert bahwa tidak ada triteis lah katakanlah seperti itu. Karena Bapa adalah Yahweh, Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Ya hanya satu tetapi ada semacam pluralitas ya di dalam diri Allah itu sendiri. Mungkin kita masih bisa berikan kesempatan ya kepada Pak Bonar atau mungkin ada partisipan yang lain yang bisa naik untuk satu sesi. Ada partisipan lain ini Pak? Ada? Sedikit Ada, lagi ada, Pak Pak. Felix. Pak Felix. Tidak ada? Sabar-sabar Ada. Pak. Ada? Ada Pak, Ada di ya? bawah ini. Ya, Oke, dinaikkan dulu. oke. Pak Bonar stop Di, dulu. Pak Felix, dinaikkan. sedikit Pak Felix. Pak Bonar, oke saya kasih kesempatan 2 menit. Silakan Pak Bonar. Iya. Silakan. Jadi di Efesus 2:15 itu disebutkan begini Pak, bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka hukum Taurat dengan segenap aturan dan ketentuannya itu jadi batal gitu loh. Jadi segenap aturan dan ketentuannya itu jadi batal, bukan hanya seremonial gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan batalnya hukum Taurat, maka Unitarian itu kan jadi bidat gitu. Unitarian yang mengatakan bahwa hanya Yahweh itu adalah satu-satunya Allah yang benar, itu kan menjadi bidat. Artinya Yesus pun menjadi bidat dengan dengan pembatalan hukum Taurat itu gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau misalnya Pak Albert bilang bahwa tidak ada Tuhan keberapa gitu, ya memang itu sensitif ya. Tetapi saya mau bilang begini, kalau Yesus itu adalah God sepenuhnya, tetapi Yesus bukan Bapa, berarti Yesus itu oknum God keberapa gitu. Nah kalau pakai oknum, Pak Albert masih bisa menerima gitu ya. Jadi Yesus tuh oknum God keberapa? Karena kalau saya bertanya, Yesus tuh menjadi Tuhan keberapa, itu menjadi sangat sensitif teman-teman Trinitarian. Padahal sebenarnya itu kan menjadi sama saja pertanyaan itu gitu. Dan teman-teman Kristen bilang bahwa Yesus adalah oknum Tuhan yang kedua, tetapi tidak mengakui bahwa Yesus itu Trinitas adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Yang terakhir, kadang-kadang ada percampuran, pergantian kata, pergantian makna gitu ya. Jadi pada saat Kristen mengatakan bahwa Allah itu Esa, itu maksudnya bukan pribadinya yang Esa. Kata Allah itu dimaknai sebagai hakikat gitu. Tetapi kemudian pada saat di tempat lain, pada saat mereka mengatakan Allah, mereka mengacu pada Bapa gitu. Jadi kadang-kadang ini satu kata dipakai dalam 2 pengertian gitu. Sehingga kemudian ini cenderung membingungkan. Kalau menurut saya begini, kalau memang Trinitas itu 3 pribadi God, ya bilang aja bahwa itu memang Triteos setara gitu. Kita harus jujur gitu Pak Albert. Begitu Pak, makasih Pak. Baik, waktu untuk Pak Bonar sudah selesai. Diberikan kesempatan kepada Pak Albert untuk menanggapi Pak Bonar. Kemudian kita akan beralih kepada Pak Komikus. Silakan Pak Albert, waktunya 5 menit. Oke. Efesus pasal 2 tadi, itu sebetulnya sudah out of context. Kita tidak bicara tentang Efesus pasal 2. Paulus membatalkan hukum Taurat. Apa hubungannya dengan Trinitas? Apa hubungannya dengan kejadian 1:26 yang saya angkat tadi itu? Tidak kaitannya itu. Jadi itu sudah out of context. Tapi baiklah, saya akan jelaskan juga itu ya. Efesus pasal 2, saya mengatakan itu yang dibatalkan itu adalah ceremonial law. Makanya dalam kekristenan, itu ketika kita memahami sebuah teks, itu tidak boleh melepas konteks. Saya selalu ulang-ulang ini di dalam setiap kesempatan diskusi ya, karena banyak orang yang belum paham. Kalau Anda melihat konteks itu mulai pasal ayat yang ke-11, ya, di sana dikatakan orang bersunat dan tidak bersunat,
Lalu di ayat yang ke-11 itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang yang tidak bersunat. Mereka menamakan dirinya sunat, yaitu sunat setelah lahiriah. Ini sunat inilah yang dimaksud dengan seremonial law tadi itu. Jadi dengan matinya Kristus dia membatalkan hukum Taurat. Makanya yang dibatalkan yaitu tadi itu. Hal-hal yang berkaitan dengan upacara keagamaan Yahudi. Termasuk salah satu itu sunat. Itu tidak usah diperpanjang lagi karena itu sudah out of context itu. Tidak sesuai dengan topik kita. Lalu Yesus itu bukan Bapa. Oke, saya percaya Yesus bukan Bapa karena itu pribadi yang berbeda. Lalu Yesus oknum God keberapa? Saya sudah jawab tadi Pak ya. Tidak ada oknum God yang keberapa karena kita percaya God itu cuma satu. Allah itu cuma satu. Yahweh itu cuma satu. Jadi kalau mengatakan Yesus itu Allah yang keberapa, itu sudah terjerumus ke dalam triteisme nanti. Roh Kudus Allah yang keberapa? Itu masuk ke dalam politeisme nanti itu. Kita tidak percaya seperti itu. Yang betul adalah Yesus itu pribadi yang keberapa atau pribadi yang keberapa. Roh Kudus itu pribadi yang keberapa. Itu baru betul. Karena kita Kristen percaya ada 3 pribadi Allah. 3 pribadi Allah, bukan 3 Allah. 3 pribadi Allah tidak sama dengan 3 Allah. Jadi kalimat dari Pak Bonar harus diperbaiki. Anda salah. Pertanyaan Anda salah. Bukan God yang keberapa Yesus, tapi pribadi yang keberapa. Bapak pribadi pertama, Yesus pribadi yang kedua, Roh Kudus pribadi yang ketiga. Tapi jangan juga kita mengatakan bahwa karena ada Bapak satu, pribadi satu, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus pribadi, berarti ada hierarki. Nah seperti itu. Karena itu melawan teks-teks yang mencatat 3 pribadi ini setara. 3 pribadi ini setara dan tidak ada hierarki. Tidak ada subordinasi di dalam aspek ontologis dalam ketiga pribadi tersebut. Jadi pertanyaan Bapak itu salah. Bukan God keberapa, tapi yang betul adalah pribadi yang keberapa. Bapak mengatakan 3 pribadi sama dengan triteos, 3 teos. Tidak seperti itu. Karena kita percaya, walaupun Bapak itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi tetap hanya ada satu Allah. Ulangan, dan saya mengacu pada Ulangan 6:4. Allah itu ehad. Karena ehad di situ yang dibicarakan adalah esensinya. Esensinya itu satu. Itu pengertian ehad di poin kedua yang saya katakan tadi. Itu ya Pak ya. Kayaknya saya cuma tangkap itu dari Pak Bonar ya. Baik. Jadi digarisbawahi oleh Pak Albert, jadi tidak ada 3 Allah. Sehingga pertanyaan dikatakan keliru. Kalau mengatakan Yesus itu Allah yang keberapa, bahkan Bapa Allah yang keberapa, Roh Kudus Allah yang keberapa. Hanya ada satu Allah atau satu Elohim. Tetapi di dalam diri Allah itu sendiri terdapat 3 pribadi atau person. Jadi person itu yang dapat dibeda-bedakan satu dari yang lain, dapat dibedakan satu dari yang lain, tetapi Allah itu sendiri tidak mungkin lagi dikatakan bahwa 1, 2, 3 sehingga terjadi pembedaan Allah itu sendiri. Itu tidak ya. Dalam pandangan Trinitarian sebagaimana telah ditegaskan oleh Pak Albert. Waktu untuk Pak Bonar sudah selesai. Sekarang kita beralih ke Pak Komikus. Waktu Pak Felix mohon izin bisa pamit dulu ke Pak Albert. Oke. Ya, Oke, Pak Albert. silakan. Pak Albert terima kasih. Pak Felix terima kasih. Iya, Sedang terima kasih. berdiskusi ya. Jangan sampai ada sakit hati di antara kita. Kita diskusi Pak Albert ya. Ya. Terima kasih Pak Albert ya. Iya. Oke, terima Aman, kasih. ya. Ya, salam Iya. Bapak Iya. Ibu. Baik Pak Bonar, terima kasih ya sudah sempatkan diri untuk